isu ijazah palsu, tanda petik diduga palsu Pak Jokowi, kami sama sekali di Partai Demokrat itu tidak pernah membahas itu. Lebih pada fokus untuk memastikan pemerintahan Presiden Prabowo ini sukses. Semua kader-kader Partai Demokrat yang mendapatkan penugasan sesuai tingkatannya di medan pengabdiannya masing-masing bersatu untuk kesuksesan itu. Semua politisi yang masuk dalam partai politik yang memiliki kesadaran politik tentu punya orientasi kekuasaan. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kembali Budis Ma'ruf bilang menjumpai Anda. Budis Ma'ruf bilang anak sulung Mulyono bukan ternak Mulyono. Ya, itu harus terus saya sampaikan supaya jangan sampai salah nama. Nah, ijazah palsu polemiknya masih terus berlangsung hingga hari ini. Bahkan hari ini ada gelar perkara khusus ya yang kita tunggu nih hasilnya dari Polda Metro Jaya. Nah, yang menarik dari isu fitnahan, polemik seputar ijazah palsu dan isu pemakzulan adalah menyeret nama-nama besar yang konon katanya di belakangnya ada nama-nama besar ini. Nah, salah satu nama besar itu disebut-sebutlah Pak SBY. Ya kan, yang selama ini Pak SBY padahal nggak pernah ngomong apa-apa. Nah, semakin menguat ya kan dugaan-dugaan itu ketika beberapa hari yang lalu dalam sebuah press conference wakil dari Forum Purnawirawan TNI ini Pak Fahru Rozi konon katanya akan segera menghadap Pak SBY untuk berkonsultasi. Maksudnya apa melibatkan Pak SBY? Apakah benar Pak SBY sudah dihubungin? Apakah benar Pak SBY mau menerima konsultasi mereka? Karena publik langsung akan menjudge nanti. Oh, kalau benar Pak SBY menerima kehadiran mereka, berarti memang Pak SBY ada di belakang mereka. Nah, teka-teki ini sedang kita tunggu. Nah, untuk mencoba mencari tahu sikap Partai Demokrat yang Ketua Majelis Pertimbangannya disebut-sebut. Nah, kita akan mencoba memberikan penjelasan kepada publik lewat salah seorang anggota DPP Partai Demokrat. Sudah bergabung bersama saya, Bung Kamhar Lakumani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Bung Kamhar kembali hadir bersama kami di Ruang Konsensus. Terima kasih undangannya. Saya langsung aja nih. Siap. Bro, ini nggak bisa didiamkan oleh Partai Demokrat. Karena kan ini kan bukan isu sederhana, bukan isu sepele. Kalau mungkin jahitannya begini ya, kenapa Pak SBY disebut-sebut terkait dengan di belakang Roy Suryo ini? Karena kan Roy Suryo mantan anggota Demokrat, mantan anggota DPR dari Demokrat, bahkan juga pernah dipercaya Pak SBY menggantikan Andi Malarangeng di Menpora kan gitu. Sehingga ini ya mungkin cocok logi, mungkin dikait-kaitkan, kita nggak tahu. Ya kan. Nah, misalnya begini, aktivis dari Indonesia Timur, ya kan, Christian Oni bahkan menduga begini, nggak mungkin lah saya aja di kampung saya aja, orang dikasih sebatang rokok aja, itu orang sudah berjasa buat saya, apalagi diberikan kekuasaan oleh Demokrat, walaupun sudah bukan kadernya lagi. Nah, karena itu Bung Kamhar, mungkin bisa diberikan penjelasan kepada publik ya, bukan kepada saya tapi kepada publik lewat Ruang Konsensus. Sebenarnya apakah benar di belakang ini, di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebenarnya ini ada kepentingan Demokrat, kepentingan Pak SBY yang dikait-kaitkan lagi dengan kepentingan 2029, di mana katanya mungkin Pak SBY ingin menempatkan Mas AHY, Ketum Partai Demokrat, sebagai pendamping Pak Prabowo. Ini isu yang berkembang ya di masyarakat, khususnya di netizen. Nah, silakan Bung Kamhar. Baik, terima kasih Bang Budi. Yang pertama, tadi kalau Bang Budi menyampaikan pernyataan seorang aktivis dari Indonesia Timur,
bahwa jangankan kekuasaan, sebatang rokok saja diberikan, itu akan sangat bermakna dan ada rasa Seolah-olah terima utang kasih yang budi luar ya, biasa. betul. Itu untuk beliau tentu apa yang menjadi sesuatu nilai yang dianut oleh seseorang belum tentu hal yang sama dianut oleh orang yang lain. Ya. Banyak juga kita saksikan sama-sama orang yang pernah diberi kekuasaan tidak tahu diri dalam merespon kebaikan dari orang yang pernah memberikan misalnya kekuasaan ya. Partai Demokrat pernah mengalami itu pada saat ada upaya KLB. Orang yang pernah diangkat derajatnya menempati posisi yang sangat strategis di Republik ini sebagai panglima malah, tapi kemudian ternyata melakukan hal yang saya yakin sebagian besar orang pasti tidak akan pernah terpikir dia akan melakukan itu. Bagi orang-orang yang masih punya etika, yang masih menganut nilai-nilai ketemuran, masih punya jiwa korsa dan seterusnya. Ya, sama halnya kalau kemudian disebut-sebut misalnya Pak Roy Suryo pernah sebagai anggota DPR RI, anggota kabinet, dan itu berarti apa yang dia lakukan adalah merepresentasi orang yang pernah memberikan kehormatan, posisi-posisi penting tadi, ya belum tentu. Dan saya berani pastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Roy Suryo tidak ada kaitannya sama sekali dengan Partai Demokrat maupun dengan Pak SBY. Bahkan kan secara tegas beliau bukan lagi bagian dari keluarga besar Partai Demokrat atau tidak menjadi anggota Partai Demokrat. Ya, itu adalah kenyataannya. Kalau kembali kepada kawan kita tadi yang aktivis dari Indonesia Timur, jangankan kekuasaan sebatang rokok saya, ini sudah diberikan itu mundur. Tidak menjadi atau bagian dari keluarga besar Partai Demokrat. Itu kenyataannya, kita bicara fakta. Yang berikut terkait dengan isu ijazah palsu, tanda petik diduga palsu Pak Jokowi, kami sama sekali di Partai Demokrat itu tidak pernah membahas itu. Tidak pernah ada sekalipun rapat pimpinan atau rapat pengurus di Partai Demokrat yang membahas tentang agenda tersebut. Dan saya juga pada berbagai kesempatan ketika bersilaturahmi diundang atau bersama-sama dengan Pak SBY membahas ijazah palsu ini tidak pernah sama sekali kami mendengarkan pembicaraan-pembicaraan terkait itu. Jadi saya tegaskan, saya berani menyampaikan bahwa Partai Demokrat tidak punya kepentingan untuk membahas itu dan kami lebih fokus pada isu-isu yang terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, terkait dengan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan apa yang saat ini misalnya ketika kami alhamdulillah mendapatkan amanah kepercayaan menjadi bagian dari pemerintah untuk menjalankan apa-apa yang menjadi tugas untuk mengimplementasikan visi, misi, dan program aksi yang telah ditetapkan oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Itu yang menjadi fokus utama Partai Demokrat. Ya. Nah, kenapa dalam beberapa hari, mungkin dalam beberapa pekan ya, isu ini kan sudah ramai ya di sosial media, di kalangan pendukung Pak Jokowi juga, tapi seolah-olah Demokrat membiarkan isu itu berkembang. Seolah-olah, jangan-jangan benar nih, karena diam kan gitu loh. Mestinya kalau ini dianggap sangat mengganggu, ya kan, apalagi itu dianggap juga bagian dari disinformasi, mestinya kan DPP Partai Demokrat membuat semacam klarifikasi, entah lewat Herzaki sebagai humasnya Demokrat, atau mungkin dari Mas Ketum ya kan untuk menjelaskan dan menegaskan itu. Iya, jadi isu tentang ijazah ini kan sebenarnya sudah lama bergulir di publik. Tetapi terkait ada yang menghubung-hubungkan dengan Pak SBY, saya pribadi itu justru baru mendengar. Artinya selama ini juga sepemahaman kami di publik itu tidak pernah ada dugaan bahwa isu ini dibaliknya adalah Partai Demokrat atau Pak SBY. Itu yang kami pahami. Karenanya Partai Demokrat sepengetahuan kami juga tidak perlu merespon. Dan itu bukan sesuatu yang bagi kami penting untuk direspon. Karena banyak
agenda-agenda lain yang jauh lebih penting bagi Partai Demokrat untuk direspon, misalnya terkait bagaimana penugasan Mas Ketum saat ini yang ada di pemerintahan dan beberapa kader utama dan terbaik Partai Demokrat yang ada di pemerintahan untuk mensukseskan apa yang menjadi tugas-tugasnya dalam rangka mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi dan program aksi Presiden Prabowo. Kita lebih fokus ke situ. Kalau tadi sedikit disinggung tentang misalnya Pak Fahru Rozi ya, saya belum membaca atau mendengarkan itu, tetapi barangkali kalau mau dikait-kaitkan karena ini purnawirawan ya, purnawirawan, tetapi saya sangat mengerti bahwa Pak SBY itu adalah pribadi yang sangat cermat, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan beliau adalah pribadi yang negarawan sehingga tentu dalam merespon segala hal itu akan melihat dari banyak aspek. Karenanya saya belum tahu perkembangannya seperti apa, tetapi saya memiliki keyakinan itu bahwa Pak SBY tentu dalam merespon segala sesuatunya akan lebih melihat dari secara komprehensif untuk kemudian mengambil respon seperti apa. Ya, termasuk juga salah satu tokoh di Forum Purnawirawan itu adalah mantan Kasal, ya, Pak Slamet Subianto. Itu kan menjadi Kasal kan di eranya Pak SBY. Artinya Pak SBY yang mengangkat beliau sebagai Kasal. Ya mungkin orang cocok logi bisa saja, ya kan. Tetapi kan Partai Demokrat perlu menegaskan apakah kehadiran Pak Slamet Subianto, mantan Kasal di era Pak SBY di Forum Purnawirawan ini juga ada relasinya dengan kepentingan itu tadi, gimana Mas Kamhar? Iya, saya lebih menduga secara pribadi ya kecocok loginya, seperti yang disampaikan tadi ya. Karena kalau mau cocok logi semuanya juga bisa dibuatin cocok loginya. Jokowi jadi wali kota yang mempersyaratkan ijazah, pada saat itu presidennya Pak SBY loh. Kalau mau cocok logi. Ya, tapi sejatinya memang nggak ada ya. Partai Demokrat sepengetahuan saya sama sekali belum pernah membahas dalam rapat-rapat pimpinan, mau baik Rapimnas atau rapat terbatas, rapat pengurus harian terbatas, itu tidak pernah ada agenda tentang itu. Nah, itu bukan sesuatu yang penting. Karena kan isu ini sensitif, Mas Kamhar ya, dimana anggaplah ya kita membahasakannya para ayahanda ini ya, ingin menghadap Pak SBY, ingin berkonsultasi. Pertanyaan saya adalah, menurut Mas Kamhar sebagai bagian dari DPP Partai Demokrat, jikalau memang mereka mengajukan semacam permohonan untuk menghadap Pak SBY, ya kan, untuk berkonsultasi, kira-kira itu akan diterima nggak sih oleh Pak SBY? Karena kan pasti begini, kalau diterima pasti tafsirnya akan macam-macam, akan lebih terbuka lagi isu ini, Mas Kamhar. Ya, saya sampaikan tadi, Pak SBY itu pribadi yang sangat cermat, sangat memperhatikan banyak aspek dalam merespon segala sesuatunya. Tentu beliau akan mempertimbangkan itu dengan sangat masak-masak, dengan mempertimbangkan banyak hal. Saya tidak mau menduga-duga lebih jauh, tetapi itulah yang bisa saya sampaikan terhadap pribadi Pak SBY yang saya kenal, yang saya pahami tentang beliau. Karena mengetahui rasa-rasanya, feeling sebagai seorang Partai Demokrat, ya kan, rasa-rasanya itu akan diterima oleh Pak SBY atau tidak? Karena publik kan ingin mendengar ketegasan sikap Demokrat, gitu loh, Mas Kamhar. Yang pasti yang paling bisa kita sampaikan secara tegas adalah Partai Demokrat tidak ada urusan dengan pemalsuan, macam-macam gitu ya, ijazah palsu Pak Jokowi, sama sekali tidak. Termasuk isu pemalsuan yang diangkat oleh teman-teman atau ayahanda di Forum Purnawirawan TNI ini. Kita belum membahas itu. Termasuk isu ini juga belum dibahas oleh Partai Demokrat. Sepengetahuan saya, isu itu belum dibahas. Oke, nah baik. Setidaknya dari sikap Mas Kamhar yang kami anggap sebagai representasi dari sikap Partai Demokrat,
setidaknya bisa didengar oleh publik ya kan, sehingga jelas tidak ada lagi keraguan bahwa Demokrat tidak ada kaitannya dengan ini. Sekarang saya mau mencoba meminta semacam perspektif dari Demokrat ya. Siap. Menurut Mas Kamhar, apakah isu yang dilancarkan oleh teman-teman yang berseberangan secara politik dan kemudian mengangkat isu ijazah palsu, kemudian pemakzulan, ini sampai sekarang itu masih di Google Trend itu masih teratas gitu loh. Iya toh? Menurut pandangan Demokrat, kebetulan kan ini dialami oleh mantan presiden namanya Joko Widodo. Ya. Artinya apa? One day bisa aja kemudian ini dialami oleh Pak SBY misalnya, bisa aja dialami oleh Bu Mega misalnya kan gitu loh. Bisa aja kemudian dialami oleh Pak Yusuf Kalla dan seterusnya sebagai mantan pimpinan nasional kita. Nah, apa tanggapan Demokrat terhadap diskursus atau polemik yang nggak karu-karuan ini? Ya akhirnya memang harus berurusan dengan hukum gitu loh. Ini yang pertama saya pastikan bahwa tidak mungkin Pak SBY akan mengalami persoalan yang terkait tuduhan ijazah palsu. Karena ijazahnya semuanya asli. Mulai dari akademi militer, kemudian sekolah di Amerika, dan beliau doktornya dari IPB. Kebetulan satu alma mater dengan saya dari sekolah bisnis IPB. Jadi ijazahnya asli. Itu. Yang berikut, ya kalau kita mengenal istilah hukum tabur tuai, ya semua tentu apa yang didapatkannya itu berkorelasi dengan apa yang pernah dikerjakannya atau dilakukannya. Dan kami meyakini bahwa Pak SBY ketika mendapatkan amanah dan mandat rakyat selama 10 tahun memimpin Republik ini, benar-benar secara konsisten menjalankan apa yang menjadi program aksi, apa yang menjadi visi misi beliau, apa yang telah ditetapkan untuk diimplementasikan dalam mengemban mandat sebagai presiden. Dan Pak SBY adalah pribadi yang taat asas, negarawan, dan semua yang dikerjakan pun juga tentu selalu dilakukan kajian dan tinjauan dari banyak aspek, sehingga kemudian oleh sebagian pihak menganggap itu sebagai undecisive atau peragu, padahal tidak demikian. Pak SBY justru adalah orang yang sangat hati-hati, sangat cermat karena tahu betul bahwa posisi sebagai presiden, pengambil kebijakan tertinggi, panglima tertinggi, kepala negara, kepala pemerintah, ini pertanggungjawabannya tidak hanya kepada rakyat, bangsa dan negara saja, termasuk kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau dalam banyak hal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil, langkah-langkah yang akan diambil itu sangat cermat, sangat hati-hati dengan melihat banyak aspek. Itu pribadi Pak SBY. Beliau taat asas, selalu pasti apa yang persoalan kajian dari aspek regulasinya seperti apa, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemanfaatannya untuk rakyat seberapa jauh, bagaimana dari sisi birokrasi, administrasi, dan seterusnya. Ini merupakan pakem yang dilakukan oleh Pak SBY ketika mengemban mandat sebagai presiden, termasuk juga sebelum-sebelumnya pada berbagai jenjang penugasan sebelumnya. Baik, menarik sekali Mas Kamhar. Tadi dijelaskan ini seolah-olah ada tabur tuai ya. Maksudnya tabur tuai yang dalam konteks dialamatkanlah ijazah palsu itu sekarang ke Pak Jokowi. Bisa lebih diperjelas nggak maksud Mas Kamhar tentang tabur tuai ini seperti apa? Iya, sebenarnya yang pertanyaan itu lebih tepat ditujukan kepada mereka-mereka yang mempermasalahkan. Kepada mereka yang mempermasalahkan. Kenapa mempermasalahkan? Tentu ada alasannya. Itu, ya lebih pasnya ke sana kalau terkait
ijazah Pak Jokowi ini kan termasuk juga ya ke Pak Jokowi. Oke. Berarti kalau dari sisi Demokrat sebenarnya isu ini mesti terjadi nggak sih? Kalau toh terjadi, apa langkah yang paling sigap, cepat, clear ya, terang benderang? Apakah memang lewat semacam pembicaraan yang damai atau memang harus lewat proses hukum? Karena ada pencemaran nama baik, anggap seperti itu yang dilakukan, yang dituntut atau yang digugat oleh Pak Jokowi saat ini. Dalam pandangan Demokrat, sebenarnya isu ini harus terjadi nggak sih? Ketika ini terjadi kan berarti syarat-syarat untuk terjadinya itu sudah terpenuhi. Artinya ada yang menjadi stimulan untuk menimbulkan respon sehingga kemudian wacana ini mengemuka, itu ada yang eksis adanya. Persoalan apakah itu didesain atau memang given sebagaimana adanya, nah itu hal yang berbeda tentunya. Tetapi ketika kemudian ini sudah terjadi ya sudah terjadi. Artinya saya melihat dari jawaban Mas Kamhar ini artinya begini, Demokrat benar-benar tidak ada relasi atau irisan sama sekali dengan kasus ini atau dengan Pak Jokowi sebagai sesama mantan presiden, khususnya dalam konteks Pak SBY ya gitu loh. Nah, artinya apa? Urusan masing-masing gitu. Betul. Yang saya ingin kejar sebenarnya adalah rasa empati dari Pak SBY sebagai sesama mantan presiden gitu loh. Itu yang saya kejar. Apakah di dalam rapat-rapat di kantor DPP Demokrat sebagai sebuah bentuk empati karena ini adalah mantan presiden, apa sih komentar Pak SBY ketika ada isu ini semakin hari semakin rame, semakin gurih, semakin seksi dan seterusnya gitu loh, Mas Kamhar. Saya belum pernah dengar komentar Bapak SBY terkait isu ini. Saya belum pernah dengar sama sekali. Artinya benar-benar kalau bahasa anak gaul, emang gue pikirin. Seolah-olah seperti itu, bisa dikatakan begitu nggak? Ya bebas ditafsirkan. Bebas ditafsirkan. Tapi saya pribadi menegaskan bahwa saya tidak pernah mendengarkan pernyataan apapun dari Pak SBY terkait itu. Oke, nah kalau begitu apa semacam sumbangan pemikiran dari Partai Demokrat untuk ini segera segera selesai gitu? Karena begini, pemerintahan Prabowo Gibran ini kan harusnya tidak ada isu-isu seperti ini ya yang menyita perhatian publik. Termasuk juga lama-lama kan ini juga merusak konsentrasi pemerintah juga. Apa pendapat Demokrat tentang bagaimana menyelesaikan ini? Khususnya kan yang menyelesaikan ini kan harusnya segera sigap itu pihak kepolisian ya kan, karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Partai Demokrat posisinya sama sekali saya sampaikan tadi tidak pernah ini menjadikan sebagai menu, karena bagi kami yang harus menjadi menu utama untuk menjadi bahan diskursus sekaligus menjadi prioritas fokus dalam kerja-kerja politik Partai Demokrat adalah menegaskan ketika saat ini kami adalah bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, mensukseskan segala yang menjadi program aksi, program prioritas dari Presiden Prabowo. Karenanya di berbagai kesempatan Mas Ketum selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan termasuk juga kader-kader utama dan terbaik Partai Demokrat yang saat ini mengemban mandat di kabinet lebih fokus pada kerja-kerja mereka untuk mensukseskan pemerintahan, termasuk juga kader-kader utama Partai Demokrat yang kemarin sukses di pilkada, termasuk di parlemen. Semuanya fokus untuk mensukseskan program-program pemerintah. Kita tidak mau energi, konsentrasi, dan fokus kita terdistorsi atau terganggu dengan isu-isu yang misalnya seperti ini, termasuk
isu wacana pemakzulan itu tidak menjadi pemikiran atau agenda yang direspon oleh Partai Demokrat. Sepengetahuan kami lebih pada fokus untuk memastikan pemerintahan Presiden Prabowo ini sukses. Semua kader-kader Partai Demokrat yang mendapatkan penugasan di sesuai tingkatannya di medan pengabdiannya masing-masing bersatu untuk kesuksesan itu. Artinya Partai Demokrat tidak ada opini ya terhadap bagaimana supaya ini cepat selesai. Misalnya meminta kepada kepolisian segera tuntaskan kasus itu misalnya gitu loh. Tidak ada opini tentang itu. Atau tidak berpendapat sama sekali. Mau cepat atau selambat ini bukan urusan Partai Demokrat. Apa seperti itu sikapnya Partai Kita Demokrat? melihat bahwa ada yang jauh lebih penting, bagaimana program-program prioritas misalnya MBG, makan bergizi gratis, bagaimana saat ini prestasi swasembada pangan termasuk cetak sawah dan seterusnya, ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi, termasuk misalnya program-program pro rakyat untuk masyarakat yang saat ini sedang butuh intervensi atau perhatian negara hadir di tengah kesusahan yang dihadapi. Kita lebih fokus ke situ. Energi Partai Demokrat lebih ke situ. Mas Kamhar ini sangat hati-hati sekali jawabnya. Santai aja Mas Kamhar, bisa relax. Oke, kita sekarang pindah ke isu pemakzulan. Ya kan? Pemerintahan Prabowo Gibran itu didukung oleh yang namanya Kim Plus, ya kan, Koalisi Indonesia Maju, yang mana salah satu pesertanya atau anggotanya adalah Partai Demokrat. Di mana Mas AHY selaku ketum ya diberikan amanah oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Memang isu pemakzulan ini lebih menyerang ke Wapres ya. Yang namanya pemerintah itu kan ada presiden, ada wakil presiden, gitu. Tiba-tiba dimunculkanlah, diglorifikasi isu ini sedemikian rupa. Di mana di dalam pemerintah itu ada Partai Demokrat, ada Partai Golkar, ada macam-macam, seluruh Kimpes itu ada di sana. Karena sekarang Mas Kamhar ada di depan saya gitu loh. Kira-kira sebagai wakil dari Kimpes, apakah isu pemakzulan itu menurut Mas Kamhar dari Partai Demokrat ini itu isu yang memang hanya ingin mengganggu pemerintah atau merongrong pemerintah, atau isu itu memang boleh untuk dibicarakan di tingkat elit politik atau di DPR misalnya? Menarik napas panjang Mas Kamhar. Sebagai diskursus publik tentu itu bisa-bisa saja dalam konteks pendidikan politik ya. Tapi dalam merespon itu, pertama saya harus disclaimer ya, saya bukan pakar tata negara karena saya menilai itu ranah hukum tata negara. Tetapi kalau dari sisi aspek politik tentu kita bisa-bisa saja membangun perspektif atau opini ya. Jangan normatif gitu dong Mas Kamhar. Polemik ini, kalau untuk pemakzulan saya sampaikan tadi bahwa Partai Demokrat itu tidak membahas sampai saat ini, sepengetahuan saya tidak ada sama sekali pembahasan terkait itu. Artinya fokus prioritas Partai Demokrat masih yang utama adalah memastikan semua kerja-kerja seluruh kader, kerja-kerja pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini bisa berjalan secara efektif dan sukses. Itu yang menjadi misi utama Partai Demokrat dan kader-kader Partai Demokrat yang ada di pemerintahan. Terkait wacana pemakzulan sama sekali belum ada porsi pembahasan untuk itu. Kalau sebagai sebuah pandangan, apa pandangan Mas Kamhar yang saya yakin juga nggak perlu juga harus menjadi pakar Mas untuk kita bisa berkomentar tentang pemakzulan ini bisa diproses atau tidak. Artinya begini, di dalam konstitusi kita kan sudah jelas aturannya, gitu. Khususnya pasal 7A itu, gitu loh. Dan nggak mesti harus kita seorang pakar hukum tata negara sih untuk secara pandangan umum lah. Ya.
sebagai bagian dari anggota Kim Plus ya, di mana Mas Ketum AHY adalah bagian dari menterinya pemerintahan Prabowo Gibran. Pandangan Demokrat yang saat ini ada Mas Kamhar di sini, apakah itu sebuah proses politik yang dicari-cari, diada-adakan, atau memang itu sesuatu yang boleh-boleh saja untuk diproses? Kalau rujukannya pasal 7A itu, konstitusi kita. Politik itu ada yang mendefinisikan sebagai seni dari merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu politik. Ada definisi seperti itu. Ya, artinya kalau kita merujuk pada definisi tersebut, anything possible. Itu yang Anything possible. Yang saya pahami seperti itu. Jadi ya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Oh, Semua bisa mungkin. nah ini mulai menarik ini. Kalau sudah jawabannya anything possible ini menarik. Oke, saya akan kejar. Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak mungkin, semua mungkin dalam politik. Saya akan mulai Makanya, masuk ke situ. saya juga tadi di-trigger oleh pernyataan Bang Budi kan, nggak harus jadi pakar kan. Iya benar-benar. Anything is possible. Dan itu benar sih. Apapun bisa terjadi, tetapi apapun bisa nggak terjadi kan gitu ya. Nah oke, kalau kita dalam konteks anything is possible gitu loh. Misalnya syarat-syarat pemakzulan itu kan jelas. Berkhianat pada negara, melakukan suap atau tindakan korupsi, ya kan, perbuatan tercela dan seterusnya. Oke, kita di situ dulu aja. Ya. Menurut Mas Kamhar, apakah unsur itu terpenuhi atau tidak? Seperti yang dialamatkan atau yang dituduhkan oleh teman-teman Forum Purnawirawan itu. Anggaplah bukan sebagai demokrat, sebagai aktivis lah, ya kan, yang sangat paham tata negara mestinya, apalagi dari HMI ya kan. Tapi karena belum membahas itu secara lebih jauh, lebih detail, jadi saya juga menjaga diri untuk tidak asal ngomong tanpa memahami betul apa yang saya omongkan, dan karenanya balik pada definisi politik adalah anything possible. Ini jawaban kata kuncinya itu. Jawaban Mas Kamhar ini didengar oleh publik loh. Nanti orang bisa menilai, wah ini jawabannya pasti nggak tegas nih, ya kan gitu loh. Ya kan? Ya, itu yang sebenarnya kan kita setuju kan bahwa politik apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. The art of possibility kan. Ya, silakan nanti publik yang punya penilaian tentang jawabannya Mas Kamhar ini, tidak ada masalah. Publik punya hak untuk itu. Oke, Mas Kamhar. Banyak juga orang ya, dan saya pikir itu rasional aja ya, bahwa kita bicara 2029. Ya kan. Walaupun Mas AHY ya sebagai ketum partai sudah declare ya, jelas itu pernyataan ketum Demokrat Mas AHY bahwa kami konsisten mendukung Prabowo. Just Prabowo loh namanya untuk seterusnya ya kan, untuk periode kedua. Nah, Mas AHY juga ya disebut-sebut ya salah seorang kandidasi sebenarnya untuk 2029. Ada 2 kandidasi. Bisa untuk mendampingi Prabowo AHY 2029, bisa juga oleh undang-undang, oleh keputusan MK ya sudah memungkinkan untuk juga boleh mencalonkan diri sebagai presiden. Itu kan keputusan MK. Di mana tidak ada lagi presidential threshold. Itu artinya ketum partai yang menjadi peserta pemilu boleh mengusung diri sendiri sebagai capres. Nah, tentu ini sudah menjadi pembahasan di Partai Demokrat, ya kan? Bagaimana langkah dan strategi. Nah, kira-kira tentang ini bisa nggak dijelaskan apa yang sudah menjadi sebuah grand design dari Demokrat terkait 2029 yang ketumnya memang berpotensi untuk itu? Sikap politik Partai Demokrat tadi sebagaimana disampaikan Bang Budi dan di berbagai kesempatan juga sudah direpresentasikan oleh Mas Ketum AHY. Kita istiqomah bersama Pak Prabowo memastikan masa pemerintahan Pak Prabowo ini berjalan lancar sebagaimana mestinya sesuai harapan kita semua dan sukses. Terkait dengan 2029
pada berbagai kesempatan Mas Ketum sudah sampaikan, ya kita fokusnya untuk mendukung Pak Presiden Prabowo. Jadi itu yang menjadi, kita belum ada pembahasan akan menjadi apakah itu calon RI 1 atau RI 2, belum ada pembahasan terkait itu. Yang ada adalah bahwa kita fokus untuk membantu mensukseskan Presiden Prabowo. Dari daerah tidak ada permintaan dari DPD misalnya, karena sudah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi bahwa seluruh ketum partai peserta pemilu boleh mencalonkan diri sebagai capres. Dari daerah-daerah apakah tidak ada semacam aspirasi, Pak Ketum harus maju capres, Pak Ketum harus maju capres, tidak ada seperti itu? Kebetulan karena periode kepengurusan yang sekarang ini baru, konsolidasi ke daerah itu baru akan dilakukan akhir tahun ini sampai tahun depan untuk musda maupun muscap, sepengetahuan kami seperti itu. Jadi sampai saat ini belum ada forum-forum untuk itu. Jadi kami belum mengetahui. Belum ada aspirasi maksudnya dari daerah? Ya. Apakah Forum untuk aspirasinya mencalonkan ketumnya, kan biasanya begini Mas, yang namanya kader ya kan pasti ingin ketumnya itu masuk gelanggang, Pasti. ya kan gitu loh. Pasti. Saya yakin seluruh partai akan begitu, ya kan, termasuk juga di sejumlah partai lain yang sudah declare itu baru Gerindra mencalonkan kembali Pak Prabowo, kan jelas gitu loh. Nah dari Demokrat belum ada pembicaraan tentang aspirasi dari daerah, juga belum ada. Belum. Oke, nah kalau tentang begini, selama ini saya lihat dari sejumlah fungsionaris Partai Demokrat, memang bahasanya ya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, ya kan? Mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi kalau partai lain mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, nah itu gimana itu? Kok seolah-olah begini, ya? Ada keengganan, ya. Coba diklarifikasi saya kalau saya salah. Ada keengganan dari pihak Demokrat untuk menyatakan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan Prabowo Gibran gitu loh. Tapi justru pemerintahan Prabowo aja. Nah itu gimana itu? Sebagai sebuah mungkin saya mengartikulasikan juga pandangan-pandangan publik di sosial media dan di ruang publik juga, Mas Kamhar. Kenapa Partai Demokrat itu selalu mengatakan kita siap, kita akan jaga pemerintahan Prabowo, kita akan jaga pemerintahan Prabowo. Padahal pemerintahan Prabowo Gibran mestinya kan gitu loh. Gimana Mas Kamhar? Ini kan pemilihan diksi tadi itu menurut saya sangat subjektif ya dari tiap orang ya. Akan memilih mana yang paling nyaman kan, atau yang dianggap paling pas. Ya. Di Partai Demokrat juga ada yang menyampaikan pemerintahan Prabowo Gibran, ada juga yang hanya menyampaikan pemerintahan Prabowo saja. Itu bebas pilihan masing-masing. Jadi tidak ada, apalagi secara organisasi atau secara kelembagaan bagi Partai Demokrat harus memilih diksi yang pemerintahan Prabowo saja atau pemerintahan Prabowo Gibran, itu sama sekali nggak ada. Jadi berpulang ke masing-masing kader yang merepresentasikan itu. Mas Ahy memberikan kebebasan kepada fungsionarisnya untuk apakah mau menyebut ini pemerintahan Prabowo Gibran atau hanya pemerintahan Prabowo saja, itu memberikan kebebasan. Nggak ada semacam Anda jangan bilang ini hanya pemerintahan Pak Prabowo, ini ada satu pakai pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau itu merupakan ekspresi dari pandangan atau sikap politik masing-masing kader, ya silakan saja dong. Nggak perlu diatur. Dia mau menyebut pemerintahan Prabowo atau pemerintahan Prabowo Gibran, itu haknya masing-masing. Tetapi barangkali yang menjadi dasar dari kawan-kawan yang cenderung memilih misalnya hanya menggunakan istilah pemerintahan Presiden Prabowo karena kita memahami secara konstitusional sistem kita presidensial, kita hanya mengenal ya panglima tertinggi adalah presiden, meskipun dalam prosesnya dipilih sepaket. Ya. Wakil presiden kan bisa saja ganti, misalnya dulu Pak
SBY pemerintahan 2004 sampai 2014 ya presidensi Pak SBY. Ya. Ada SBY-JK, ada SBY Budiono, demikian pula Pak Jokowi. Betul. Ada Pak Jokowi JK, ada Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Betul. Jadi ya labelnya label utamanya ya pasti Tergantung pemerintahan situasi ya. iya, Oke. atau pemerintahan Pak Jokowi tergantung. Nah, untuk saat ini kalau dilihat dari kondisi Kim Plus kan bagus nih, termasuk solid lah, anggap begitu ya. Kalau dalam perspektif Partai Demokrat, apakah paket Prabowo Gibran ini termasuk yang dianggap kondusif dan akan didukung kembali atau itu belum akan dibicarakan? Belum. Belum dibicarakan. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. 2029 itu masih. Ada Kita keinginan fokus nggak pada Demokrat saat ini. untuk menyandingkan misalnya Prabowo AHY misalnya. Kalau memang pilihan untuk Mas AHY mencapres itu dianggap nggak ada gitu loh. Kalau misalnya Prabowo AHY, apakah itu sebagai salah satu rencana yang akan disiapkan, yang akan digulirkan oleh Partai Demokrat pada saat tahun politik nanti? Belanda masih jauh. Belanda masih Baru jauh juga. 2025 masih fokus kita saat ini mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Padahal Presiden dalam satu kesempatan pernah bukan ngeledek lah ya. Ingat kan Mas Kamhar ya? Tuh, lihat Mas Wapres dengan Mas AHY sebelahan. Tapi nanti bersaing loh gitu loh kan. Gimana komentar Mas Kamhar atas komentar Pak Presiden seperti itu? Ya itu biar publik ya yang menafsirkan apa yang menjadi inti pesan dari yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu. Tapi apakah itu akan menjadi sebuah, karena begini Mas Kamhar, ya kita bicara normatif dan kita bicara realita, ya. Saya juga tidak ada kepentingan politik di sini karena saya kan adalah seorang jurnalis gitu ya. Tapi saya perlu tahu supaya bisa menjadi informasi juga buat publik, karena kan Demokrat ini kan kadernya kan jutaan ya kan, pasti gitu seluruh Indonesia. Tentu mereka akan bangga manakala ada ketegasan dari Partai Demokrat bahwa mereka akan fight untuk memperjuangkan atau memasangkan di 2029 nanti Pak Prabowo dengan Mas AHY. Itu sah-sah aja sih, gak ada yang salah menurut saya gitu loh. Nah, karena Mas Gibran dalam beberapa kesempatan juga ketika ditanya ya kan, bahkan oleh orang-orang dekatnya, Mas Gibran tidak ada ambisi untuk mendampingi Pak Prabowo untuk periode kedua. Hanya jika diminta saja, gitu loh. Tidak ada apa. Karena kan Mas Gibran bukan orang partai, ya kan. Setidaknya hari ini, ya, jangankan ketua partai, ya kan, menjadi kader partai pun saat ini enggak, kan begitu. Nah, dalam perspektif ini, apakah Demokrat melihat ada peluang bagi Mas AHY, ya, untuk didampingkan dengan Pak Prabowo? Implikasi yang akan didapatkan Demokrat nanti adalah peningkatan suara pada saat kampanye legislatif misalnya. Karena kan menjual nama paket pilpresnya itu adalah dengan presiden, itu pasti mendatangkan sebagai semacam semangat bagi kader untuk meyakinkan konstituen di daerah masing-masing. Seperti itu. Kira-kira ini menjadi pilihan yang strategis nggak bagi Demokrat kalau misalnya itu akan menjadi sebuah rensra ya, rencana strategis menuju tahun politik nanti, Prabowo AHY, atau enggak sama sekali, anggaplah enggak, kami kok komit udah Prabowo Gibran aja, atau bagaimana? Diulang lagi berarti Belanda masih jauh. Gitu ya. Posisi Partai Demokrat sampai saat ini tuh tegas untuk mensukseskan pemerintahan. Kalau Belanda Presiden masih jauh itu tafsirnya abstain loh, Mas Kamhar. Terkait dengan harapan setiap partai politik untuk bisa mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas itu lazim di semua partai politik. Betul. Dan semua partai politik sah-sah saja memiliki cita-cita atau harapan untuk itu. Balik ke konteks 2029, ya Partai Demokrat komitmennya sampai saat ini fokus utamanya mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo dan
memastikan bahwa Mas Ketum AHY bisa memberikan kontribusi besar sebagai pembantu presiden dalam jabatannya sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, termasuk kader-kader utama Partai Demokrat yang lain. Kita mau mereka semuanya sukses. Ya, saya akan kejar terus Mas Kamhar. Jadi gini Mas, orang mendirikan partai itu salah satunya yang menjadi aksioma umum adalah mereka ingin merebut kekuasaan. Dan itu lumrah, nggak ada yang salah di sana. Ya kan, malah menjadi sesuatu ya perbuatan yang sia-sia bikin partai tapi tidak beringin merebut kekuasaan. Siapa yang ingin merebut kekuasaan? Pasti ketua umumnya pasti. Karena ketua umum partai itu adalah simbol harga diri, kebanggaan partainya dan seluruh kader dan simpatisannya tentunya, kan gitulah. Dan saya yakin Partai Demokrat juga dalam posisi itu. Nah, Mas AHY adalah salah satu ketum partai yang saya pikir cukup terang ya, terang benderang lah hari-hari ini. Apalagi beliau menjabat yang sangat strategis saat ini di kabinet. Dari Menteri ATR BPN kemudian menjadi Menko Infrastruktur dan termuda. Saya pikir mungkin lebih muda dulu yang termuda itu kan pernah Mbak Puan, ini lebih muda lagi kan gitu. Nah, artinya begini, setingkat lagi, ya kan? Kita bicara Mas AHY nih, ketumnya Mas Kamhar. Setingkat lagi kan boleh dong, sudah secara leveling karir politik, ya kan? Setingkat lagi minimal ada di RI 1 atau RI 2. Nah, apakah Demokrat sudah ada rancangan juga? Mas AHY akan dicapreskan kapan? Atau masih lagi-lagi jawabannya Belanda masih jauh. Sebagai diskursus saja dulu, Mas Kamhar. Masa sih nggak ingin ketumnya maju sebagai partai capres? Politik itu alat atau sarana atau instrumen untuk memperoleh kekuasaan. Betul. Untuk mendistribusikan sumber daya, kader dan sebagainya pada kekuasaan. Tentu kekuasaan untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemajuan bangsa dan negara dan seterusnya. Apa yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. Semua politisi yang masuk dalam partai politik yang memiliki kesadaran politik tentu punya orientasi kekuasaan. Ya, kekuasaan itu kan lembaga ya yang ada banyak peran-peran di dalamnya, penugasan-penugasan di dalamnya yang semuanya itu sebagai bentuk pelayanan terhadap publik dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi tujuan kolektif kita berbangsa bernegara ya. Jadi itu yang menjadi definisi daripada kekuasaan kan. Ya tentu semua partai politik punya orientasi untuk itu. Ketika ikut pemilu, baik itu pemilu legislatif, pilkada maupun pilpres, bisa mendapatkan bagian daripada kekuasaan itu sendiri. Itu yang kami pahami ya terhadap konsep kekuasaan dengan berbagai macam implementasinya atau realitanya terhadap pembagian-pembagian kekuasaan ya. Ya, terjadi power sharing dan sebagainya itu sebagai sebuah konsekuensi logis dari konsensus politik dari semua masyarakat politik yang ada di dalamnya ya, partai politik, elit politik dan seterusnya. Itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang memang seperti itu adanya. Bagi semua partai politik yang saat ini ada dalam kekuasaan, termasuk Partai Demokrat, ya kita ada dalam kekuasaan. Partai yang masuk menjadi bagian dari pemerintah. Ya, jadi kalau tidak ada yang bisa dibuatkan statement bahwa ini tidak suka atau tidak berorientasi kekuasaan. Ya, saat ini Partai Demokrat ada dalam kekuasaan. Kita bagian dari kekuasaan, bagian dari pemerintah itu sendiri. Ya, pertanyaan saya belum dijawab, Mas. Belum terjawab pertanyaan saya. Apakah ya
ketum Demokrat yang dalam hal ini memang punya potensi ya dan juga ada dalam kekuasaan. Saya cuma ingin jawaban yang sederhana aja. Ya kalau misalnya nih misalnya, ya tentu sangat terbuka peluang Mas Ahy ya kan sebagai ketum untuk mencoba berkontestasi nanti entah sebagai capres atau sebagai bagian dari pasangan salah satu kandidat presiden. Ya kan? Gitu loh maksud saya. Jawaban-jawaban seperti itu loh Mas. Yang pasti semua kader Partai Demokrat ya tentu memimpikan Mas Ketum AHY menempati posisi strategis, posisi penting di bangsa dan negara ini. Termasuk sah-sah saja kalau kemudian kader dan termasuk juga Mas Ketum AHY memiliki cita-cita untuk menjadi presiden. Kader pun memiliki harapan Mas Ketum AHY bisa menjadi presiden, itu sah-sah saja. Tapi yang pasti yang kami tegaskan adalah setelah Presiden Prabowo. Setelah Presiden Prabowo. Itu yang paling mungkin kan. Itu. Nah itu baru yang realistis menurut Mas Kamhar akan menjadi realistis setelah Presiden Prabowo. Artinya 2034. Setelah Presiden Prabowo. Ya. Prabowo kan cuma 2 periode 2034 Mas. Periode keduanya kan 2029. Artinya mulai agak tersibak sedikit-sedikit nih dari Mas Kamhar. Agak lama ini untuk mancingnya ini. Jadi untuk 2029 Mas AHY belum ada semacam arah ya kebijakan yang mengarahkan Partai Demokrat untuk menyiapkan beliau sebagai anggota atau bagian dari kandidasi capres-cawapres. Kita fokus mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Oke. Setidaknya begini supaya publik memang melihat keraguan-raguan dan ketidaktegasan Mas Kamhar dalam menjelaskan posisi Mas Ketumnya ya kan. Ini juga bagian dari penilaian juga sebenarnya, nggak masalah juga ya kan Mas ya. Iya dong. Oke. Nah, ada closing statement dari Mas Kamhar dilihat dari konteks framing ijazah palsu, kemudian ada pengkondisian pemakzulan Mas Wapres ya kan. Dalam kepentingan Partai Demokrat yang saat ini adalah bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Kira-kira apa yang ingin Partai Demokrat sampaikan terhadap dua isu nasional ini yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Tetapi bagaimana pandangan Partai Demokrat agar hal ini tidak lagi menjadi diskursus politik, diskursus publik ya. Sehingga seluruh komponen bangsa ke depannya ketika ini selesai lebih baik secara lebih produktif mengkritik program-program pembangunan ya. Itu lebih produktif daripada hanya meributkan soal memenuhi syarat dimakzulkan, oh tidak memenuhi syarat dimakzulkan dan seterusnya. Oh pro ijazah palsu, pro Jokowi diadili, kontra dan seterusnya. Apa closing statement dari Mas Kamhar? Ya, jadi kami menghargai diskursus yang terjadi di ruang publik ya. Dalam konteks tentu kita berharap semua elit politik, seluruh elemen termasuk civil society berkontribusi agar diskursus ini menjadi vitamin yang memberikan kontribusi positif bagi peningkatan derajat dan kualitas demokrasi. Jangan sampai itu hanya menghabiskan energi bangsa yang tidak perlu. Tentu kita tidak ingin demikian. Dan Partai Demokrat sendiri dalam berbagai kesempatan Mas Ketum AHY menegaskan sikap politik posisi berdiri Partai Demokrat itu untuk berada di posisi yang terdepan untuk memastikan kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo. Itu yang menjadi sikap politik Partai Demokrat. Jadi kita fokus agar semua program aksi dan program prioritas termasuk program prioritas yang berdampak cepat itu bisa sukses seluruhnya dan bisa dirasakan langsung kemanfaatannya oleh masyarakat. Baik, gitu Bang. Terima kasih Mas Kamhar Lakumani sebagai fungsionaris dari DPP Partai Demokrat. Siap. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Saya sudah mencoba berdiskusi secara lebih intensif, lebih dalam dengan Mas Kamhar.
Tetapi ya jawaban-jawaban beliau ya sangat hati-hati sekali dan kita harus menghargai itu. Ya kan, karena kalau salah jawab nanti panjang urusannya. Akan menjadi diskusi yang baru, tetapi setidaknya kita bisa menilai sejauh ini Partai Demokrat seperti yang dianalisa, dirasanin oleh banyak pihak ada di belakang peristiwa-peristiwa ini, ya sejauh ini dari jawaban Mas Kamhar tidak ada relasi sama sekali, ya kan. Jadi kita juga tidak berhak untuk menjudge, menuduh bahwa ada bahwa invisible hand-nya itu ternyata Pak SBY. Ternyata dari jawaban Mas Kamhar tidak ada relasi sama sekali. Bahkan dibicarakan pun di level DPP nggak pernah, ya kan. Bahwa publik atau sejumlah pihak meyakini dan melihat ada kaitannya ya sebagai sebuah pendapat karena kita negara demokrasi, itu tidak dilarang. Yang penting tidak mengeluarkan semacam statement yang sifatnya menuduh, memvonis gitu lah. Bahwa kemudian nanti ujungnya seperti apa, mari kita tunggu waktu. Apakah ya di belakang ini, di balik kasus ijazah palsu Roy Suryo dan kawan-kawan, ada partai A, partai B di belakangnya, ada tokoh besar A, tokoh besar B di belakangnya. Nah, mari kita tunggu waktu. Pasti semuanya akan terungkap. Manakala memang ada udang di balik batu, ya kan? Tapi sementara ini dengan diskusi kita ini setidaknya kita tidak memperlebar, jangan sampai ini berkepanjangan menjadi diskursus sehingga makin rame ini, gitu loh. Bahwa kemudian kita berharap Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi Indonesia Maju plus, ya kan? Tentu kita berharap sebenarnya Partai Demokrat ikut memberikan pendapatnya agar isu-isu yang tidak produktif ini segera dihentikan. Mari kita tunggu partai-partai yang bergabung dalam Kim Plus ini juga bersuara, tidak hanya Partai Demokrat, ya kan? Termasuk seluruh partai, ada 8 partai yang ada di Kim Plus juga memberikan pandangannya agar soliditas partai Kim Plus ini benar-benar nggak omon-omon. Demikian diskusi kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman YouTuber yang ingin memotong, mengambil, ya kan, video-video yang sudah dipublis oleh kanal kami, ya tidak ada masalah. Tetapi jangan kemudian memotong, mengeditnya di luar maksud yang kami bicarakan. Ya, karena kalau itu dilakukan itu melanggar undang-undang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.